Anggota Komisi 6 DPR RI Dapil Bali, Gede Sumarjaya Linggih, tegas menolak kebijakan Gubernur Bali Iwayan Koster yang bakal melarang turis asing dalam menyewa sepeda motor di Bali. Menurutnya kebijakan itu kurang tepat, gerasa-gerusu dan tidak bijak. Alasannya, selama menyewa sepeda motor itu dilakukan secara legal dan turis asing yang bersangkutan memiliki SIM internasional, tentunya hal tersebut sah-sah saja dilakukan ketika mereka berlibur di Bali. Apalagi tidak merugikan pihak lain dan justru malah menambah kehadiran turis asing di Pulau Dewata. Menurut anggota fraksi Golkar DPR RI Dapil Bali ini, ibaratnya jika ada tikus-tikus di rumah kita, jangan terus kita membakar rumah kita untuk menghilangkan tikus itu. Persoalan yang ada di Bali ini sekarang ada turis-turis yang nakal. Maka menurut Gede Sumarjaya Linggih tentu itu adalah tugas kita bersama membuat mereka kembali tertib, bukan justru langsung melarang mereka menyewa sepeda motor karena tidak semua wisatawan nakal dan hal itu juga berkaitan dengan nasib UMKM Bali. Gede Sumarjaya Linggih yang juga seorang pengusaha dan mantan Ketua Umum Kadin Bali ini lantas mengungkapkan kekhawatirannya bahwa kebijakan Gubernur Koster yang bakal melarang turis asing dalam menyewa sepeda motor di Bali akan berdampak luas, mematikan usaha para UMKM dan wong cilik di Pulau Dewata, terlebih mereka baru bangkit pasca pandemi COVID-19. Begini, kita ini jangan menyalahkan sesuatu terus membakar, atau kita ngomong ada tikus-tikus terus kita membakar rumah kita untuk menghilangkan tikus itu. Persoalan ada di Bali ini ada turis-turis yang nakal, tentu itu adalah tugas daripada aparat kita. Kita punya aparat keamanan, ya termasuk kita juga ini sangat care dengan keamanan adalah pecalang. Karena saya melihat ketika ada sesuatu kejahatan, masyarakat turun, masyarakat pecalangnya juga turun gitu, kemudian polisi juga turun. Nah, jadi persoalan yang terjadi di Bali ini tentang pelanggaran-pelanggaran yang terjadi oleh wisatawan, tentu ada celah yang mereka lihat, dengan mudah mereka akan selesaikan persoalannya ketika melanggar. Namun ketika ada pelanggaran yang sangat berat yang mereka selesaikan, tentu mereka akan tidak melanggar. Sama seperti orang Indonesia, ketika di Indonesia, orang Indonesia juga banyak yang melanggar, buang ludah sembarangan, buang permen karet sembarangan. Tapi begitu masuk ke Singapura, semuanya tertib, makan permen karet pun tidak. Terus kemudian meludah di jalan pun tidak berani, karena mereka menghargai daripada hukum dan dendanya besar. Nah, sekarang kita mau nggak menertibkan daripada aturan-aturan yang kita miliki. Nah, untuk menertibkan itu tentu kita butuh kesigapan daripada aparat kita. Tapi jangan sampai juga kebijakan yang ada ini justru mereka-mereka yang patuh, mereka-mereka yang menurut terhadap aturan-aturan, mereka datang dengan baik-baik, mereka datang membawa uang, mereka datang dengan niat untuk menikmati Bali dengan gembira dan akan memberitakannya dengan baik. Mereka menyewa motor misalnya di tempat yang legal, kemudian mereka membawa SIM internasional. Ini terhambat untuk menikmati Bali yang kita cintai ini. Kita perlu turis yang tidak berkualitas pun kita perlu, maksudnya tidak berkualitas ya motor yang pakai sepeda motor itu, tapi memenuhi aturan-aturan yang ada. Kenapa kita masih perlu? Karena masih banyak masyarakat kita yang mempunyai penginapan yang kelas bawah, penginapan melati, tidak semua mempunyai bintang. Malah yang bintang-bintang saya lihat itu adalah pemiliknya bukan dari orang Bali sendiri. Malah itu adalah yang memilikinya adalah banyak dari Jakarta ataupun orang-orang internasional. Kita tahu bahwa kondisi Bali ini sebenarnya jangan dibilang bahwa Bali sudah jenuh, Bali sudah macet, tapi Bali jenuh itu karena apa? Karena belum terdistribusinya daripada turis di Bali. Mari kita lihat sekarang okupansi di Lovina misalnya, bagaimana dengan okupansi di Tulampat misalnya, bagaimana okupansi dengan di Cadidase misalnya. Ayo kita lihat, sudah di atas 50% belum? Artinya kalau masih di bawah 50%, artinya mereka itu sedang ngap-ngapan dengan investasinya. Mereka sedang berat dengan kondisi investasinya. Nah, oleh karena itu mereka yang perlu dibantu oleh pemerintah. Tidak hanya urusan stop,
tapi bagaimana mengalihkan distribusi. Dan itu adalah kewenangan daripada pemerintah untuk mengaturnya, kewenangan daripada pemerintah untuk memberikan solusi terhadap kondisi yang terjadi, kondisi ekonomi yang terjadi di luar daerah. Saya masih ingat tahun 96 itu ada moratorium pembangunan hotel di selatan. Ya, sehingga tumbuhlah itu yang namanya Candi Dasar, tumbuhlah itu yang namanya Tulamben, tumbuh yang namanya Lobina, air sani tumbuh, kemudian di Bali Barat ada juga tumbuh, termasuk di Jembrane tumbuh juga pariwisata di sana. Ada 15 titik dulu diizinkan untuk kawasan wisata. Yang akhirnya karena ada reformasi, kemudian terjadi desentralisasi di kabupaten kota, akhirnya kebijakan gubernur tentang moratorium pembangunan di selatan itu sudah tidak berlaku, yang akhirnya ya tumbuhlah di selatan dan tidak terkontrol akhirnya bahwa tidak ada pemerataan, jadi tumbuh sporadis, tumbuh siapa yang mempunyai uang dan investasinya yang akan menguntungkan, disitulah berinvestasi, otomatis mereka di selatan. Nah, oleh karena itu saya berpikir mari kita coba renungkan Bali, katanya akan ada rencana Bali One Island One Management. Nah, ini sudah hampir berakhir, ya. Urusan Pak Koster kan hampir berakhir. One Bali One Management yang dikampanyekan dulu itu, ya segera harus dituntaskan ini untuk kepentingan apa? Untuk kepentingan masyarakat. Saya merasa kasihan kepada hotel-hotel yang kecil-kecil yang di luar daerah, ya, yang maksud saya di luar Bali Selatan, ya. Mereka harus menikmati juga. Jangan kalau berkualitas, pasti tinggalnya di daerah-daerah bintang, paling nggak bintang 1, bintang 2, bintang 3, bintang 4. Bagaimana yang dengan Melati? Terus bagaimana teman-teman yang sudah mengurus izinnya dengan susah payah untuk mendapatkan izin penyewaan sepeda motor, misalnya, ya. Terus sekarang harus bangkrut dengan mereka sedang mengiridit dan sebagainya. Ini kan suatu fenomena yang terjadi akibat daripada kebijakan. Saya berharap kebijakan ini segera direvisi. Kita bicara bahwa yang dengan baik, dengan santun, dengan ramah berada di Bali ini, mari kita hargai. Itulah prinsip daripada orang Bali itu sendiri, yaitu ramah menerima siapapun, baik menerima siapapun, dan akan keras kepada siapapun yang akan berusaha mengoyak kita, berusaha untuk keras kepada kita. Itu prinsip orang Bali. Bila mana perlu, kalau yang keras-keras kita puputan. Itu orang Bali. Tapi kalau yang ramah, yang baik dan sebagainya kita terima. Kadang-kala kalau masyarakat Bali itu tidak punya uang pun, ya, ngebon atau berhutang kepada warung sebelahnya untuk menjamu tamunya untuk minum kopi dan minum teh. Itu fashion orang Bali yang harus kita jaga terus. Dan kita berharap pertumbuhan di Bali ini dinikmati oleh semua orang, baik yang terendah, yang kaya, yang miskin, ya, termasuk juga dinikmati oleh pengusaha kecil dan pengusaha besar tentunya. Dan saya berharap malah pengusaha kecil ini tumbuh menjadi pengusaha menengah, ya, kemudian menjadi pengusaha besar. Jangan sampai ngomong kualitas. Nah, bukan kualitas yang kita pentingkan, tapi bagaimana kita membuat pertumbuhan di Bali ini benar-benar terjaga dengan baik, yaitu masyarakat luasnya terus menjadi pemain atau masyarakat luasnya menjadi pelaku dalam dunia usaha yang gemerlapnya pariwisata yang kita miliki. Itu pasti, kalau itu pasti UMKM yang mati, karena mereka yang mempunyai taksi, yang mempunyai mobil itu pasti yang lebih besar ininya usahanya, ya. Saya berharap itu harus difilter. Saya setuju untuk memberikan shock terapi, tapi jangan sampai begitu. Dan saya melihat itu tinggal koordinasi yang lebih baik. Dan saya melihat polisi sudah mulai di viral sekarang ini, polisi juga sudah mulai antisipasi terhadap itu dan mulai mengadakan rahasia-rahasia tentang wisatawan itu. Ini menggembirakan sekali, dan saya lihat dalam sebulan ke depan mungkin sudah akan selesai persoalan itu. Tapi bukan berarti terus menerus kebijakan itu sewa menyewa tidak diberlakukan gitu, ya. Jadi kita nggak akan tahu pelanggarannya sampai di mana gitu setelah nanti diberhentikan dengan sewa menyewa ini. Saya harap nanti kebijakan ini segera direvisi dengan masukan, apalagi dimasukkan daripada masyarakat kecil yang menjadi pengusaha di bidang ini.